Halo semuanya, selamat pagi, salam sehat selalu. Hari ini saya akan memberikan materi tentang perkembangan tubuh remaja kelas 7 SMP. Mari sebelum kita mulai masuki materi, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Baik. Hari ini materi-materi yang akan kita pelajari yaitu meliputi yang pertama yaitu pengertian perkembangan tubuh remaja. Kemudian yang kedua, ciri-ciri masa remaja. Kemudian yang ketiga, perubahan fisik remaja, dan yang terakhir nanti akan kita pelajari secara bersama tugas perkembangan remaja. Oke, baiklah. Mari kita masuk ke yang pertama yaitu perkembangan tubuh remaja. Siapkan catatan kalian, siapkan alat tulis kalian untuk mencatat. Masa remaja merupakan masa transisi yang unik dan ditandai oleh berbagai perubahan fisik, emosi, dan psikis. Ya. Masa remaja yaitu usia antara 10 sampai 19 tahun. Ada di antara kalian yang usianya lebih dari 19 tahun? Kemungkinan tidak ada ya. Masa remaja merupakan masa yang khusus dan penting karena merupakan periode pematangan organ reproduksi manusia dan sering disebut masa pubertas. Masa remaja merupakan periode peralihan dari masa anak ke masa dewasa. Masa remaja merupakan tahap yang sangat menantang dalam kehidupan anak. Kebanyakan remaja merasa bahwa mereka independen atau mandiri dan ingin mengambil semua keputusannya sendiri. Padahal mereka tidak yakin tentang diri mereka sendiri. Hal ini menyebabkan banyak kebingungan bagi mereka. Untuk mengatasi semuanya itu, perubahan fisik yang mereka alami kadang-kadang menyebabkan mereka stres dan merasa cemas. Kebanyakan masalah remaja tumbuh dari kebingungan dan stres. Pada masa remaja terjadi pertumbuhan fisik atau organobiologik secara cepat yang tidak seimbang dengan perubahan kejiwaan atau mental emosional. Perubahan yang cukup besar ini dapat membingungkan remaja yang mengalaminya. Karena itu, penting bagi remaja seperti kalian agar mampu menerima perubahan-perubahan yang terjadi pada tahap kehidupannya. Itu tadi pengantar tentang perkembangan tubuh remaja. Sekarang kita lanjutkan ke ciri-ciri remaja menurut ahli, yaitu Harlock tahun 1992. Ya. Di PowerPoint bisa kalian lihat ada poin A sampai poin G. Kita bahas satu persatu. Ya. Masa remaja mempunyai ciri tertentu yang membedakan dengan periode sebelumnya, yaitu anak-anak. Yang pertama, masa remaja sebagai periode yang penting, yaitu perubahan-perubahan yang dialami masa remaja akan memberikan dampak langsung pada individu yang bersangkutan dan akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Masa remaja sebagai periode pelatihan, poin yang B. Di sini berarti perkembangan masa kanak-kanak lagi dan belum dapat dianggap sebagai orang dewasa. Saya ulangi, berarti perkembangan masa kanak-kanak bukan berarti masa perkembangan kanak-kanak lagi dan belum dapat dianggap sebagai orang dewasa. Jadi antara kanak-kanak dan dewasa. Nah, ini masa remaja di sini.
Status remaja tidak jelas. Keadaan ini memberi waktu padanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai, dan sifat yang paling sesuai dengan dirinya sendiri. Kemudian poin yang C, masa remaja sebagai periode perubahan. Itu hampir sama dengan yang tadi yaitu perubahan pada emosi, perubahan tubuh, minat, dan peran menjadi atau dalam kurung menjadi dewasa secara mandiri. Perubahan pada nilai-nilai yang dianut serta keinginan akan kebebasan. Kemudian poin yang D, masa remaja sebagai masa mencari identitas diri. Nah, ini yang sering menjadi pergumulan dalam masa remaja. Yang dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa perannya dalam masyarakat. Poin E, masa remaja sebagai masa yang menimbulkan ketakutan. Kenapa bisa menimbulkan ketakutan? Karena sulit diatur, cenderung berperilaku yang kurang baik. Hal ini yang membuat banyak orang tua menjadi takut. Kemudian poin yang F, masa remaja adalah masa yang tidak realistik. Remaja cenderung memandang kehidupan dari kacamata berwarna merah jambu, melihat dirinya sendiri dan ulangi sebagaimana yang diinginkan dan bukan sebagaimana adanya terlebih dalam cita-cita. Kemudian poin yang terakhir, masa remaja sebagai masa dewasa. Remaja mengalami kebingungan atau kesulitan dalam usaha meninggalkan kebiasaan pada usia sebelumnya, yaitu usia kanak-kanak, dan di dalam memberikan kesan bahwa mereka hampir atau sudah dewasa. Biasanya ini masa remaja seperti itu, mengaku dirinya sudah dewasa, yaitu dengan mungkin yang negatif, merokok, minum minuman keras, menggunakan obat-obatan, bahkan terlibat dalam perilaku seks yang menyimpang. Mereka dianggap bahwa perilaku ini akan memberikan citra yang mereka inginkan, yaitu mereka ingin disebut sebagai dewasa. Nah, itu tadi poin A dan F dan A sampai G tentang ciri-ciri remaja menurut Hurlock tahun 1992. Oke, sekarang saya tambahkan tentang masa remaja dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama masa remaja awal, itu usia 10 sampai 12 tahun. Kemudian yang kedua masa remaja tengah, usia 13 sampai 15 tahun, dan yang ketiga masa remaja akhir, usia 16 sampai 19 tahun. Adapun ciri-cirinya masa remaja awal yaitu yang pertama lebih dekat dengan teman sebaya, yang kedua ingin bebas, yang ketiga lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir abstrak. Kemudian untuk ciri-ciri masa remaja tengah usia 13 sampai 15 tahun yaitu mencari identitas diri, timbulnya keinginan untuk memiliki teman dekat, mempunyai rasa cinta mendalam, mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Nah, kalau di masa remaja awal itu mulai berpikir abstrak, kemudian di masa remaja tengah usia 13 sampai 15 tahun pola berpikir abstrak itu mulai dikembangkan. Nah, itu 3 tahapan masa remaja. Masa remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Sekarang kita masuk ke perubahan fisik pada masa remaja. Pada masa remaja terjadi perubahan fisik yang cepat, termasuk pertumbuhan organ-organ reproduksi atau organ seksual untuk mencapai kematangan, sehingga mampu melangsungkan fungsi reproduksi. Perubahan ini ditandai dengan munculnya tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, tanda-tanda seks primer, yaitu berhubungan langsung dengan organ seksnya. Misalnya untuk yang laki-laki terjadi mimpi basah. Untuk yang remaja perempuan yaitu haid, haid. Kemudian tanda-tanda seks sekunder. Ini agak berbeda antara remaja laki-laki dan remaja perempuan. Untuk tanda-tanda seks sekunder remaja laki-laki yang pertama itu perubahan suara. Suaranya biasanya menjadi lebih besar atau ngebas gitu kalau ungkapannya, istilahnya. Kemudian tumbuhnya jakun. Nah, ini jakun, tumbuhnya jakun ya. Kemudian dada lebih besar, badan berotot,
tubuhnya kumis, jambang, rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Itu untuk tanda-tanda seks sekunder remaja laki-laki. Kemudian untuk remaja perempuan, apa tanda-tanda seks sekundernya? Yaitu yang pertama, pinggul membesar, pertumbuhan rahim, payudara membesar, dan tumbuhnya rambut di ketiak dan sekitar kemaluan. Itu tadi merupakan perubahan fisik pada masa remaja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir tentang perkembangan tubuh remaja, yaitu mengenai tugas perkembangan remaja. Jadi kalian sebagai seorang remaja memiliki tugas atau kewajiban terhadap diri kalian sendiri. Yang pertama yaitu menerima kondisi fisik dan menggunakan tubuh secara efektif, ya, karena kita adalah ciptaannya, jadi kita harus merawat diri kita sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Yaitu menggunakan tubuh secara efektif berarti juga harus bisa merawat dan menjaganya. Itu seperti tadi yang sudah saya omongkan. Tidak melakukan perbuatan yang belum waktunya dilakukan, seperti hubungan intim sebelum menikah. Nah, ini banyak sering terjadi ya. Oke. Kemudian mengapa? Karena remaja bisa terkena infeksi menular. Nah, ini kalau melakukan hubungan intim bisa terkena infeksi menular seksual dan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Ini hati-hati. Masa remaja fungsi organ reproduksinya sudah berfungsi sebagaimana mestinya, seperti orang dewasa, sudah bisa dibuahi. Selain itu, dampak psikologis yang ditimbulkan tidaklah sebentar, aib, melainkan berkepanjangan. Nah, itu tadi yang pertama, yaitu menerima kondisi fisik dan menggunakan tubuh secara efektif, baik dan benar, ya, tidak aneh-aneh. Kemudian yang kedua yaitu dapat menjalin hubungan yang baru dan lebih matang, baik dengan teman sejenis atau lawan sejenis, ya. Remaja diharapkan sudah mampu untuk menerima pertemanan atau persahabatan, tidak hanya dari teman putri, tidak hanya dari teman putra saja, tapi dari keduanya. Selain itu, remaja diharapkan mampu untuk menjaga dan memelihara hubungan yang sudah terjalin dengan baik. Dengan kata lain, bila terjadi konflik atau masalah dalam hubungan pertemanan, maka mereka dapat menyelesaikannya dengan cara yang matang. Ya, ingat, dengan cara yang matang, cara yang baik-baik, ya. Tidak dengan cara agresif atau sebaliknya malah menjadi pasif, tapi menyelesaikan segala masalah dengan cara asertif dan berusaha mencari penyelesaian yang dapat menguntungkan semua pihak, ya. Jadi jangan menggunakan emosi yang sesaat meledak-ledak jika kalian punya konflik dengan teman kalian. Juga jika teman kalian memancing konflik dengan kalian, jangan mudah terpancing. Berlaku asertif itu apa? Yaitu cara berperilaku di mana perasaan atau pandangan diungkapkan secara terus terang tanpa melukai perasaan atau merendahkan harga diri orang lain, ya. Dapat menerima peran jenis kelamin, belajar menerima peran jenis kelamin. Itu artinya apa? Belajar untuk menerima diri sebagai perempuan dan laki-laki sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, itu poinnya penting. Jadi dalam menjalin hubungan, jangan sekali-kali menggunakan, misalnya terjadi konflik, jangan menggunakan emosi sesaat, tapi menggunakan cara yang asertif, menghargai pertemanan tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu poin yang ketiga, mempersiapkan karir dan kemandirian ekonomi. Nah, ini sebagian besar dari remaja ketika ditanya tentang karir, jawabannya banyak banget sampai kelihatan kalau sebenarnya mereka masih bingung. Agar mereka tidak bingung dan semakin mantap menentukan bidang apa yang nanti akan ditekuni atau cita-citanya, sebaiknya orang tua dan guru membantu mereka untuk mempersiapkan diri dari sekarang. Cara mempersiapkan diri dapat dilakukan dengan mengenali bakat kalian masing-masing, kemampuan dan minat yang dimiliki.
Jika perlu, lakukan konsultasi pada ahlinya, yaitu psikolog, untuk mengetahui minat dan kemampuan diri. Nah, ini ya. Jadi masa remaja sudah mulai, kalau cita-cita kalian menjadi seorang pilot, ya kalian harus mempelajari hal-hal tentang kedirgantaraan misalnya. Kalau kalian mau menjadi seorang polisi, ya kalian harus mempersiapkan diri kalian, ya. Bukan besok, bukan nanti, tapi saat ini juga. Kalian fisik kalian, intelektual kalian misalnya. Kalau mau jadi dokter, ya belajar yang rajin supaya pintar, ya. Itu untuk mempersiapkan masa depan kalian, ya, mempersiapkan karir kalian ke depan, ya. Karir kalian di depan ditentukan saat ini, hari ini. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman hidup. Nah, ini penting karena masa remaja merupakan masa yang sangat labil, ya. Jadi harus punya pedoman hidup. Sekali lagi apa? Pedoman hidup. Remaja diharapkan sudah memiliki nilai-nilai yang akan digunakan dalam kehidupan. Misal, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, tidak memakai obat-obatan terlarang, ya, tidak mau menerima ajakan teman untuk melakukan hal-hal yang negatif hanya untuk terlihat keren dan supaya dibilang setia kawan. Nah, tidak selalu, ya, mengikuti perkataan teman itu dinilai sebagai kesetia kawanan. Nah, tidak melulu seperti itu. Bisa hal-hal yang positif yang dilakukan bersama teman. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, ya, dan melakukan perusakan lingkungan serta menanamkan rasa kasih sayang kepada semua makhluk, ya. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, contohnya merugikan teman kalian, guru di sekolah, orang tua kalian, kakak, adik, keluarga kalian, dan masyarakat misalnya. Kemudian berhasil atau tidaknya seorang remaja menjalani tugas perkembangan selain tergantung pada diri kalian sendiri, juga perlu mendapat dukungan dari orang tua dan kami sebagai guru. Nah, itu tadi materi terakhir tentang perkembangan tubuh remaja, ya. Ada empat tugas kalian perkembangan remaja, ya, dalam perkembangan remaja kalian. Oke, ya. Sekarang ada satu hal, pertanyaan yang perlu kalian jawab nanti di kolom komentar di bawah. Juga kalian bisa diskusikan, yaitu bagaimana perasaan kalian atau perubahan apa yang kalian rasakan baik fisik maupun mental ketika kalian memasuki masa remaja. Coba jelaskan nanti di kolom komentar, ya. Sekali lagi saya ulang, ini pertanyaan, ya. Kalian harus menjawab di kolom komentar. Perubahan apa yang kalian rasakan baik fisik maupun mental, baik fisik, jasmani maupun emosi, mental, emosi, pikiran. Ketika kalian masuki masa remaja ini, ya, dari kalian dari sekolah dasar ke SMP, ya, dari yang tadinya masih kekanak-kanakan sekarang sudah masa remaja, apa yang kalian rasakan, ya. Tentunya dengan didasarkan dengan ciri-ciri dan materi yang sudah saya berikan tadi di awal. Nah, nanti kalian jelaskan dan saling berdiskusi, bisa berbalas komen di kolom komentar di bawah, ya. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi kita hari ini tentang perkembangan tubuh remaja. Semoga kalian bisa menjadi arif dan bijaksana dalam kehidupan ini saat kalian masuki masa remaja. Oke, tetap jaga kesehatan, jaga diri kalian masing-masing. Sekian dari saya, selamat pagi, salam sehat selalu.